Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, memasuki bulan November ini, curah hujan tentunya juga semakin meningkat ya bosku. Cuaca pagi ini juga terpantau hujan nih bosku. Di daerah bosku hujan juga nggak ya? Nah, aku cuma mau ingatkan aja nih, di musim hujan seperti ini jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan ya bosku. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah musim pancaroba seperti saat ini. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 5 November 2020 dengan episode Ice Cream. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya 1,7% menjadi 3,8%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 753K menjadi 365K. Kemudian ada dari US Trade Balance yang naik dari sebelumnya minus 67 billion dolar menjadi minus 63,9 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,54 triliun rupiah di triwulan 3 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR yang berhasil membalik keadaan dari kerugian pada kuartal 3 2019 senilai 21,44 juta US dollar menjadi laba 5,26 juta US dollar pada periode yang sama tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indosat Tbk atau ISAT yang mencatatkan kenaikan pendapatan 9,2% secara year on year menjadi 20,6 triliun rupiah sepanjang 9 bulan pertama 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 4 November 2020, IHSG ditutup melemah 54 poin atau 1,05% menjadi 5.105. Sektor keuangan, properti aneka industri perkebunan industri dasar, infrastruktur pertambangan industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sinetron Biden versus Trump. Di tengah aura optimis yang menyelimuti pasar pada perdagangan sesi pertama, yang membuat pasar ditutup mengalami penguatan. Ternyata pada akhirnya harus ditutup negatif dengan adanya aura pesimis dari pasar khususnya Trump yang seolah-olah tidak terima dengan situasi dan kondisi penghitungan suara yang ada saat ini. Bahkan dirinya juga mengklaim kemenangan kemarin siang mengingatkan kita pada seseorang, bosku. Trump mengatakan bahwa penghitungan suara tersebut merupakan penipuan bagi masyarakat Amerika. Oleh sebab itu dia akan meminta Supreme Court atau Mahkamah Agung untuk turut campur tangan meskipun dirinya belum memberikan bukti terkait hal tersebut. Sikap dari Trump inilah yang membuat ketidakpastian menjadi bertambah sehingga membuat pelaku pasar dan investor cemas bahwa setelah pemilu ketidakpastian justru akan menjadi bertambah. Volatilitas pasar langsung bergerak mengalami penguatan akan sikap Trump sehingga membuat pasar berubah secara cepat. Karena apabila Trump mengajukan hal ini kepada Mahkamah Agung, tentu saja hal tersebut hanya akan membuat ketidakpastian secara politik bertambah. Dan hal tersebut tidak disukai oleh pasar karena keputusan dari Mahkamah Agung akan memakan waktu berhari-hari. Per jam 6 waktu Indonesia Barat, 5 November 2020, Biden masih memimpin dengan 248 dibandingkan Trump 214 dengan posisi Senat 47 untuk Demokrat dan 48 untuk Republik. Sementara itu untuk House, Demokrat masih memimpin sedari awal dengan nilai 203 melawan 188 untuk Republik. Tentu, pelaku pasar dan investor berharap bahwa House dan Senat dapat dipegang oleh Demokrat apabila Biden memenangkan pemilu kali ini, karena tentunya kepastian akan stimulus akan terbuka dengan sangat lebar. Sejauh ini data terakhir kemenangan Trump akan Florida memberikan harapan bagi Trump untuk menjaga kesempatan untuk probabilitasnya untuk mengalami kemenangan. Sementara itu kemenangan Joe Biden di Michigan dan Wisconsin pagi ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Biden untuk berada di jalur kemenangan. Di tengah situasi dan kondisi yang diiringi dengan volatilitas yang tinggi, pasar akan dapat berubah dengan sangat cepat. Sejauh ini setelah sebelumnya pasar pesimis terkait dengan situasi dan kondisi yang ada,
pasar kembali merespon positif pemilu dengan berkeyakinan bahwa stimulus akan segera hadir di pasar, khususnya ketika suara antara Biden dan Trump kembali menjauh. Kami mengingatkan bahwa dampak dari pemilu ini lebih kepada pergerakan money flow yang akan terjadi di pasar global dan sejauh mana kita sebagai emerging market kecipratan money flow tersebut karena kedua presiden tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Apabila Biden yang memenangkan pemilu tersebut, ada potensi yang lebih besar bagi capital inflow ke arah emerging market. Apabila Trump yang memenangkan pemilu tersebut, tentu sosoknya yang temperamen tidak akan memberikan stabilitas khususnya secara global, namun menjadi dorongan yang baik bagi perekonomian dan perusahaan di Amerika sehingga potensi dana mengalir ke emerging market menjadi semakin mengecil. Drama masih akan berlanjut hari ini. Meskipun kami meyakini pasar akan bergerak menguat hari ini, namun tetap hati-hati karena arus di bawah masih sangat kuat yang akan memberikan perubahan terhadap pasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari buruk tapi tidak parah kok. Tren kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL perbankan selama pandemi masih berlanjut. Hingga kuartal 3 2020, OJK mencatat NPL gross perbankan mencapai 2,09%, naik cukup signifikan dibandingkan akhir tahun lalu yang masih berada di bawah 1,50%. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, terdapat 3 sektor yang memiliki kontribusi paling besar, yaitu sektor industri pertambangan 5,51%, pengolahan 4,58%, dan perdagangan 4,58%. Sedangkan penyaluran kredit industri perbankan dalam negeri pada September 2020 hanya tumbuh 0,12% year on year. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan pertumbuhan kredit Agustus 2020 yang mencapai 1,04% year on year. Berdasarkan data tersebut, penyaluran kredit oleh Bank Umum Swasta Nasional secara tahunan turun 2,61% pada September 2020. Sedangkan penyaluran kredit oleh bank-bank milik pemerintah tercatat mampu tumbuh 2,54% year on year. Sedangkan penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah mampu tumbuh 5,2% secara tahunan hingga akhir triwulan 3 2020 ini. Namun penyaluran kredit oleh bank asing tercatat mengalami penurunan 5,24% year on year. Kami melihat melambatnya penyaluran kredit pada kuartal 3 2020 saat ini, seiringan dengan antisipasi dari pengusaha dalam melakukan ekspansi di tengah pandemi. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi memberikan dampak pada kenaikan DPK. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5026 hingga 5156. Perubahan arus pada pemilu Amerika yang disertai dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga akan menjadi perhatian pasar hari ini. Cermati setiap sentimen yang ada karena arus akan berubah dengan sangat cepat. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari ACES, dan yang ketiga ada dari MAPI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ISAT atau PT Indosat Tbk yang mencatatkan kenaikan pendapatan 9,2% secara year on year menjadi 20,6 triliun rupiah sepanjang 9 bulan pertama 2020. Bertumbuhnya pendapatan perusahaan didukung pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut juga diiringi oleh kenaikan rata-rata pendapatan bulanan per pelanggan atau ARPU, yakni menjadi Rp31.700 dari sebelumnya Rp27.800. Sehingga trafik data Indosat Ooredoo bahkan melesat 54,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan juga kontribusi pendapatan seluler yang tumbuh 12,9% secara tahunan menjadi Rp17 triliun. Hal ini tidak terlepas komitmen perusahaan menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi corona dan juga mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat untuk work from home serta untuk program pembelajaran jarak jauh. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2500 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari SMGR atau PT Semen Indonesia Tbk yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun di triwulan 3 2020. Di tengah penurunan pendapatan, perusahaan masih mampu membukukan laba bersih yang ditopang adanya efisien dari beban perusahaan.
di mana perusahaan mampu menekan beban pokok menjadi sebesar 17,39 triliun rupiah atau turun 11,45% dibanding akhir kuartal 3 2019 yang tercatat sebesar 19,64 triliun rupiah. Sementara sepanjang 9 bulan pertama tahun 2020 membukukan pendapatan sebesar 25,62 triliun rupiah atau penurunan sekitar 8,89% dibanding periode serupa tahun sebelumnya, yaitu sebesar 28,12 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 9.000 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.